Assalamualaikum, selamat siang. Sini saya mau mereview ya rumah dari saudara kita yang ada di Benowo, yang mana keluarnya adalah anak sering sakit-sakitan. Ada videonya yang dikirim ke saya, dan untuk ini saya lihat belum ada bayi bajangnya yang di pagar depan tadi ya, dua ini yang mengganggu ini. Tapi di dalamnya juga ada kuntilanak dan genderuwo di belakang, di dapur ini. Kamar-kamarnya di dapur nanti ada. Setelah itu kita lukiskan di kertas, nanti kita upload ya. Ini ya di sini. Dapurnya ada kuntilanak dan genderuwonya, biasanya sering menampakkan kalau dia ada bunyi-bunyian gitu. Kalau yang bayi bajangnya, dia itu kalau ditinggal pergi dia nangis. Itu yang efeknya yang besar bayi bajangnya. Dan nanti kita pindah, setelah kita lukiskan kita pindah ya. Nah, ini penampakan dari ruang-ruangan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Di sini saya mau menggambarkan penampakan dari video kiriman saudara kita di Benowo ya. Di sini keluhannya itu anaknya sering sakit. Jadi setelah kita dapat kirim, kita deteksi, ternyata di situ ada penampakan bayi ya. Ini saya mau melukiskan penampakan bayinya ya. Penampakan bayi di dekat pagar rumahnya, pagar depan ya. Makanya dia itu sering, kalau ibunya kalau mau pergi itu dia sering dengar suara-suara bayi. Dan di situ saya lihat bayinya itu kembar ya. Terus saya coba tanyakan ke orangnya, dia itu bayi masih kecil, terus nggak berkembang. Jadi saya lihat dia itu kembar bayinya. Dan ternyata saya cross check ke pasiennya, dia bilang gini, ternyata dia itu ada tetangganya yang punya bayi tapi dia nggak berkembang, kembar juga ya. Kasihan, dan dia meninggal ya, atau digugurkan ya, karena tidak berkembang. Kasihan. Jadi saya lihat itu bayinya kembar. Coba saya lukiskan. Nah, gini, bayinya kembar. Kalau ini ibunya mau pergi, itu sering dengar dia nangis, bayi nangis di depan rumah. Dan kok bisa dia pindah ke situ? Katanya rumahnya penghuni situ, rumahnya dibongkar. Mungkin dia pindah atau bayi, jadi dia jajar di pintu pagar ya. Dia diselimutin, saya mungkin sama orangnya itu sudah wujud ya. Gini, diselimutin, dia masih diselimutin. Lucu, kasihan, karena mungkin nggak berkembang, mungkin orang tuanya sulit makan, jadi kasihan bayinya.
Nah, kita lukiskan ya. Lucu bayinya. Nah, di situ juga ada penampakan banyak. Saya lihat di dalam rumahnya itu ada kayak genderuwo dan kayak Mbak Kunti juga ada di bagian dapur situ. Di bagian dapur saya lihat. Dia merem gitu. Jadi kalau orang kita biasanya bayi bajang ya, ini termasuk kalau biasanya kalau sebenarnya dia itu kalau adat kita kan dikasih nama, terus biasanya yang percaya itu dikasih apa itu pakaian. Biasanya kalau ini juga bisa besar, kalau sebenarnya kalau orang-orang yang percaya ini bisa besar menyerupai anak-anak seusia balita itu. Dia kadang sering menampakkan diri. Kalau ini orang tuan rumahnya cuman dengar suara bayi nangis. Setelah saya deteksi itu, ini bisa juga saya ngefek ke anaknya kan masih kecil, jadi sering panas, sering sakit-sakitan, cerewet gitu. Bisa juga ini karena penyebab dari ini jin, namanya kan di sini juga bisa termasuk ada makhluk astralnya yang menempel di situ. Bagi yang percaya yaitu bayi, tapi kalau yang ada yang sudah tahu ilmunya, dia itu bukan. Kalau bayi sudah kembali ke Allah, sudah kembali dari mana asalnya, dia sudah kembali. Cuman karena kadang kebudayaan kita, kepercayaan kita itu yang bikin ada yang ngomong gini gitu. Ya nggak apa-apa, kepercayaan masing-masing. Dan setelah itu ya saya lihat itu di dalam rumahnya ini dibakar, ini pagar rumahnya ini. Pagar rumah. Jadi tapi di dalam pagar, dekat pagar depan ini. Dan yang genderuwonya itu di dapur ya. Jadi kuntilanak sama genderuwo itu di dapur. Jadi gini. Jadi saya mukanya itu ketutup oleh rambut muka dari kuntilanak itu. Biasa kuntilanaknya pakai daster yang kelomber itu gini. Ini agak batuk ini. Ini anunya, kuntilanaknya. Jadi
rambutnya nggak jelas, maksudnya mukanya nggak jelas. Biasanya sih kalau pucat gitu aja, tapi kadang itu juga kalau dia sudah marah, dia menunjukkan kengeriannya, bisa juga berdarah-darah, bisa juga matanya mau keluar, mencotot, ngeri. Tapi biasanya itu cuman matanya. Kalau biasa-biasa normal ya, nggak ada istilahnya gangguan, dia kan berbentuk seperti orang ya, seperti cuman matanya itu agak hitam ya, matanya gini. Dan satunya adalah gendruwo ini juga di dapur ini. Gendruwonya dia itu hitam gitu aja, jadi dia hitam, dia mata merah. Dan saya lihat itu kayak ada siung, mata besar gitu. Udah hitam seluruhnya, cuman kelihatan mata sama siungnya itu putih. Gendruwonya nih mata besar dan mata merah, ada siung. Gini kan saja ya, hitam soalnya. Alhamdulillah. Ini ada siungnya dan ngeri sebenarnya. Ini agak flu, ini musim flu, ini hitam semua. Ini bisa menyerupai apa aja, dan biasanya kalau gendruwo ini yang gawat ini, dia juga bisa mengganggu langsung interaksi. Artinya dia sering bunyi-bunyi di rumah, bunyi-bunyi kak lempar-lempar, buang-buang panci apa, bunyi-bunyi terus. Ini gendruwo ini sering kejadian-kejadian ini sering saya membantu orang ya, bantu orang untuk memindahkan. Ini gertakannya hebat ini, kalau orang yang nggak biasa, wah digertak takut. Punya ilmu, tapi kalau nggak pengalaman, wah bahaya bener, bahaya. Dia digertak langsung. Saya pernah ini cerita juga di rumahnya orang, dia langsung gertak saya, dia langsung mampir ke saya, wih ngeri. Cuman orangnya bilang nggak usah dibuang. Nah itu sudah, saya sudah siap-siap, nggak taunya nggak boleh. Ya nggak apa-apa, itu urusan orang masing-masing, nggak bisa saya paksa. Jadi gendruwonya hitam begini saja ya. Semoga
Yang sebenarnya yang dominan ini, yang bikin si kondusif rumah itu nggak tentram, jadi nggak kondusif, jadi bikin mudah sakit. Anak kecil-kecil itu mudah sakit ya. Oke, setelah kita bersihkan rumahnya, beres, semoga saja keluarganya tentram, sehat walafiat dengan izin Allah. Oke, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.